nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ibu-ibu, mama, sahabat konita semua yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Kita bersyukur sore ini dan setiap sore di hari Jumat kita bisa bertemu di pelataran Zoom Muslimat Tangguh. Insya Allah semua dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk mengkaji kajian-kajian keislaman. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sampai hari ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu, emak-emak, sahabat panitia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah episode 9 kita sudah nyampe di episode 9 dan insya Allah dalam 2 pekan ini kita sudah mulai membahas terkait permasalahan-permasalahan praktis yang insya Allah kita semua pasti sangat menunggu-nunggu bagaimanakah Islam ini menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan hari ini 21 Agustus 2020 kita mengambil tema seperti yang sudah saya share di grup adalah pemberian dan warisan terbaik untuk Ananda. Dan untuk menambah keberkahan forum kita sore ini, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu-ibu semua, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Ustadzah Dr. Hajjah Faizah Rashidah. Beliau adalah pembicara kita di setiap sore di hari Jumat. Insya Allah beliau di samping seorang dokter adalah seorang daiyah dan public speaker yang senantiasa konsen untuk mengupas tuntas tentang persoalan-persoalan perempuan, keluarga, dan juga generasi. Dan hari ini, insya Allah, topik yang akan kita bahas tidak kalah pentingnya. Dan insya Allah akan banyak sekali pertanyaan. Untuk itu, saya langsung persilahkan kepada Ustadzah untuk menyampaikan materinya. Dan jangan lupa ibu-ibu, untuk mematikan suaranya agar apa yang disampaikan oleh Ustadzah nanti bisa maksimal. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadzah. Ustadzah. Terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oh, kok ada yang bergabung mengatakan tidak bisa mendengar suara? Apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar dengan baik. Ibu Ningsi mungkin baik, bisa ya? Diperiksa ini, bisa diperiksa soundnya. Ya, terdengar. Terdengar ya. Semua ya. Bu Ningsi bisa diperiksa ini soundnya ya. Makasih semuanya. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini Ibu-ibu masih dalam suasana tahun baru ya. Tahun baru Hijriah. Liburan ini Bu? Atau sudah masuk ini? Bu Iva ini di rumah apa di kantor kalau kayak gini? Bu, di rumah. Di rumah. Libur. Ya. Selamat datang Ummu Meta juga. Saya belum pernah ketemu, belum pernah melihat. Hari ini bisa hadir Ummu Meta. Iya. Tahunya dari mana kalau Ummu Meta? Di grup Muslim Tangguh. Oh, sudah bergabung di grup. Ya. Hari ini Bu Aini sama saya enggak janjian loh Bu Aini. Kok kebetulan sama. Kerudungnya maksudnya.
Dress code-nya sama. Dress code-nya sama. Ya, alhamdulillah. Ibu sekalian, sore ini kita mau melanjutkan bahasan yang kita punya. Sudah 2 kali ini kita masuk kepada topik tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari yang coba kita cari penjelasannya dalam Islam seperti apa. Kemarin kita mulai dengan membahas tentang pernikahan itu sendiri, bagaimana mendesain sebuah pernikahan yang visinya adalah sehidup sesurga ya kemarin. Yang itu akan menjadi bangunan pertama dari keluarga yang kita bangun. Hari ini saya ingin melanjutkannya pada bahasan mulai kepada di antara amanah dari keluarga itu adalah amanah membesarkan, mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Saya seperti biasa sudah menyiapkan PowerPoint presentasi kita hari ini dan enggak pernah saya setting, tapi selalu jadinya hanya detik-detik sebelum kita on air Bu Aini. Ini sudah saya siapkan. Jadi presentasi yang saya buat ini memang khusus saya buat untuk kajian muslimah tangguh ibu-ibu. Belum pernah ditawarkan, dipresentasikan di tempat lain. Sudah terlihat ya ibu-ibu ya? Sudah. Jadi saya memberi judul bahasan kita hari ini adalah pemberian dan warisan terbaik untuk Ananda. Kok ada 2, ada pemberian, ada warisan. Kalau warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan hingga setelah orang tua tidak ada. Tapi kalau pemberian itu adalah sejak sekarang ketika orang tua masih ada pada saat membersamai Ananda. Maka sebenarnya apa sih yang menjadi hadiah atau pemberian terbaik dan menjadi tinggalan atau warisan terbaik untuk Ananda, untuk anak-anak kita yang seharusnya kemudian bisa kita berikan dan kita siapkan untuk mereka. Insya Allah hari ini kita akan fokus membahas hal tersebut. Ini adalah slide pertama untuk mengawali sebelum kita membahas tentang apa pemberian dan warisan yang terbaik, maka kita akan memahami lebih dulu posisi anak dalam Islam itu seperti apa. Jadi kalau di publikasi itu ibu-ibu sempat membaca anak itu bisa menjadi qurrata ayun, menjadi hiasan dunia, bisa menjadi ujian, bisa menjadi musuh. Itu memang sesuatu yang dijelaskan dan diindikasikan oleh Al-Quran, oleh Islam, melalui nas-nas syara baik dalam Al-Quran maupun hadis. Bahwa posisi anak dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama adalah anak itu adalah zinatul hayah. Dia adalah perhiasan kehidupan. Maksudnya zinatul hayah itu memang dia menyenangkan, jadi bagian dari sama seperti perhiasan yang lain dalam kehidupan ini, harta, kendaraan, rumah, ya. Anak, istri itu adalah bagian dari zinatul hayah, perhiasan kehidupan. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Dalam Al-Kahfi ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwa harta, anak-anak itu memang merupakan perhiasan kehidupan dunia. Jadi Islam sendiri, Allah sendiri mengatakan bahwa anak-anak itu memang akan menjadi sesuatu yang terasa menyenangkan. Belum bisa apa-apa pun, itu memang dia punya potensi untuk membuat hidup itu terasa menjadi lebih indah, lebih menyenangkan. Misalkan anak bayi gitu ya, lihat enggak berdayanya, lihat lucunya, lihat imutnya, lihat ngilernya gitu sudah indah gitu. Nanti ketika dia kemudian mulai belajar mulai tumbuh, mulai kelihatan ginu-ginu, badannya tuh yang simpluk kayak begitu, yang ginu-ginu, yang gemuk lucu gitu juga sudah lucu gitu, sudah menjadi perhiasan. Apalagi kemudian dia nanti kemudian mengeluarkan celotehan-celotehan, itu juga menjadi sebuah perhiasan. Jadi memang anak itu adalah merupakan di antara perhiasan kehidupan dunia yang memang diciptakan oleh Allah. Yang kedua,
ternyata anak itu tidak hanya menjadi sesuatu yang akan membuat hidup kita itu terasa indah, terasa menyenangkan, tetapi ternyata bagi kedua orang tuanya, anak itu bisa menjadi cobaan, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sesuatu yang mengantarkan kerugian pada orang tuanya, bisa mengantarkan kepada kerusakan bagi orang tuanya, bisa mengantarkan atau menghadirkan kesedihan bagi orang tuanya. Jadi anak-anak itu selain bisa menghadirkan kebahagiaan, kesenangan ketika kita menyaksikan mereka, tetapi ternyata kedudukan mereka juga bisa menjadi cobaan ataupun fitnah bagi kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya hanyalah harta-harta kalian itu dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ya, jadi dia menjadi cobaan. Nanti penjelasan detailnya nanti mungkin di belakang ya, Bu ya. Kemudian di At-Taghabun 15 juga begitu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sama persis seperti di Al-Anfal 28 tadi. Dan di Al-Munafiqun 9 Allah kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa keberadaan anak-anak kita itu punya potensi, punya kemampuan untuk berperan melalaikan kita dari mengingat Allah. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah agar jangan sampai terjadi seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai melalaikan kamu, harta-hartamu, dan tidak pula anak-anakmu dari mengingat Allah. Mengingat Allah di sini tidak hanya maknanya adalah zikir bimakna lisan, di lisan kita menyebut asma Allah, tidak begitu, tetapi adalah memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Memalingkan kita dari mentaati apa perintah Allah atau membuat kita malah ternyata melanggar aturan-aturan Allah, melanggar larangan-larangannya atau bermaksiat kepada Allah. Itu maksud dari memalingkan kita dari zikirlah, mengingat Allah. Itu adalah posisi anak yang kedua. Lalu yang ketiga, bahkan lebih parah lagi ternyata anak-anak kita yang kita besarkan dengan penuh pengorbanan, penuh air mata dan darah dan keringat dan apa saja yang mungkin kita miliki gitu ya, dengan emosi, segenap rasa sayang, rasa sakit dan seterusnya, itu ternyata bahkan bisa menjadi musuh bagi kita. Musuh ini tidak hanya di dunia ini, ternyata sampai mengantarkan kita bermusuhan nanti di hadapan mahkamah Allah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14 di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada minnya di sini Ibu, ini min tabaid, min yang menunjukkan apa bagian dari keseluruhan. Jadi tidak semua istri-istrimu, tidak semua anak-anakmu, tapi ada di antara istri-istrimu, ada di antara anak-anakmu, itu yang akan menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Maksudnya di sini ini, berhati-hatilah betul agar jangan sampai anak kita, istri kita, suami kita itu ternyata akhirnya menjadi posisinya itu menjadi musuh bagi kita. Berapa banyak anak yang kemudian akhirnya berhadapan sebagai musuh dalam tanda kutip dengan anaknya di pengadilan gara-gara royoan harta, royoan rumah gitu ya, berebut kekayaan tertentu, berebut harta tertentu, atau kemudian bersidang dalam persoalan-persoalan pidana. Bahkan ada yang bunuh-bunuhan, orang tua dengan anak, ibu dengan suami, suami dengan istri, istri dengan anak, bapak dengan anak. Gitu. Ternyata di antara keluarga itu memang ada
Allah sudah menceritakan di sini memang bisa jadi ada istri-istri atau suami-suami atau anak-anak itu yang kemudian jatuh menjadi musuh karena mereka tidak disiapkan untuk menjadi satu barisan dengan kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kemudian kita tidak berhasil membuat mereka ada dalam barisan kita untuk taat di jalan Allah, maka bersiaplah untuk mereka, anak-anak kita, istri-istri kita yang tidak berhasil kita bina untuk sama-sama taat kepada Allah itu akan berposisi sebagai musuh kita. Musuh tidak hanya di dunia ini, nanti juga di akhirat bahkan. Bisa jadi mereka akan menuntut keadilan di hadapan Allah ketika merasa ada hak-hak yang tidak terpenuhi, yang tidak kita tunaikan sebagai seorang orang tua. Nanti ada istilah di belakang itu saya perkenalkan orang tua yang durhaka. Jadi anak-anak yang kita kira durhaka, orang tuanya mengira memposisikan anak itu sebagai musuh karena dia durhaka. Ternyata kemudian dia menuntut kepada Allah dan menuduh kita sebaliknya bahwa kita adalah orang tua yang durhaka. Karena sebelum kedurhakaan mereka kepada kita, kita terlebih dahulu sebagai orang tua telah melakukan kedurhakaan kepada anak. Tapi di awal ini saya hanya hendak menunjukkan posisinya dulu saja. Penjelasan ada di belakang. Jadi yang ketiga, posisi anak kita adalah bisa menjadi musuh bagi kita. Lalu yang berikutnya adalah ini yang sering kemudian dituntunkan. Jadi untuk yang posisi keempat ini oleh Islam kita dituntunkan untuk memohon agar anak kita sampai di sini. Jadi bedanya dengan yang pertama itu, kalau yang pertama tadi zinatul haya itu objektifnya gitu ya. Secara asalnya memang anak itu ya seperti harta, seperti perhiasan-perhiasan dunia yang lain, dia posisinya pasti menyenangkan pada mulanya. Tapi kemudian ketika dia tidak terjaga fitrahnya, dia bisa jatuh kepada musuh bagi kita, atau bisa menjadi fitnah atau ujian bagi kita. Tapi ketika kemudian dia terjaga fitrahnya, maka kita akan mendapati anak kita memiliki posisi sebagai qurrata a'yun. Dia bisa menjadi penyejuk mata, penyejuk hati bagi orang tuanya. Kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di sini kita meminta agar Allah menganugerahkan kepada kita dari istri-istri kita, dzurriyyah kita. Dzurriyyah itu sekali lagi bukan hanya anak langsung, tapi seluruh keturunan kita ke bawah itu dzurriyyah. Semoga mereka semua itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyenang hati, menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Dan kita mohon agar kita dijadikan sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang keempat ini adalah posisi sebagai qurrata a'yun. Ini diikhtiari kalau ini membutuhkan sebuah ada proses ikhtiar yang terlibat dalam posisi ini. Kalau kemudian kita tidak mengupayakannya, ya bisa jadi anak tadi yang mulanya sebenarnya zinatul haya itu bisa jatuh menjadi cobaan hidup atau fitnah, atau kemudian bisa menjadi musuh bahkan bagi kita. Lalu yang kelima, ini anak-anak kita itu adalah investasi tanpa batas yang kita punya. Kalau benar kita menyiapkannya sebagai sebuah investasi sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, yaitu ketika dia terbina, terdidik menjadi anak solih, lalu anak solih itu mendoakan orang tuanya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya, bahwasanya beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika mati seorang anak manusia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Sodakotin jariyatin, pertama adalah sodakoh jariyah. Nggak dibahas ya Bu ya, karena bukan fokus kita di sini. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dengan ilmu itu kemudian bisa dimanfaatkan dengannya. Kita mengajarkan, murid kita menyampaikan, ada orang yang beramal karena pengetahuan yang kita sampaikan, mereka menjadi hijrah, mereka menjadi tertunjuki, mereka tercerahkan mengikuti jalan kebaikan. Maka selama ada yang mengamalkan ilmu itu, maka
pahala juga mengalir ke kita. Kalau sedekah jariyah ini adalah segala hal yang berupa materi atau benda yang kita sedekahkan untuk kita belanjakan yang untuk kebaikan, ya selama benda-benda itu masih dipakai, masih bisa diambil manfaatnya dalam kebaikan, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada. Sampai hari ini yang fenomenal sedekah jariyah itu diantaranya adalah sedekahnya Utsman bin Affan yang berawal dari membeli sumur pada masa paceklik dari seorang Yahudi, lalu sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin semuanya. Ternyata dari sumur yang hanya satu sumur itu tidak hanya bisa memberi minum kaum muslim pada saat itu, hingga akhirnya kemudian sampai bisa mengairi kebun, sawah, kebun kurma di sana ada yang banyak, sampai kemudian setelah diputar lagi itu sampai bisa mendirikan berbagai macam bangunan yang juga diwakafkan lagi, menghasilkan uang lebih muter sampai sekarang. Dan masih kita bisa saksikan jelegernya ya, bentuk tinggalan-tinggalan yang itu merupakan bentuk dari kelanjutan sedekah jariyahnya Utsman bin Affan, luar biasa. Nah, yang ketiga kaitannya dengan amal dengan bahasan kita hari ini adalah awaladin sholih yad'ulah. Maka di antara yang akan mengalir terus kepada kita kebaikannya, pahalanya, dan apa yang dipinta adalah sesuatu yang diminta oleh anak kita yang sholih. Jadi anak sholih yang dia berdoa untuk kita. Itu yang kelima, dan ini diperkuat dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Ada kalanya besok itu ada orang yang terheran-heran gitu ya di akhirat itu tentang kedudukan yang diperolehnya yang tinggi, padahal dia merasa biasa-biasa saja ketika dulu dia di dunia. Ternyata dijelaskan oleh Allah apa yang membuat saya mendapatkan derajat yang tinggi ini di surga. Disampaikan karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anak kita itu bisa menjadi jalan kemuliaan kita di sisi Allah. Bahkan ketika ini nggak hanya anak ya, ini ya, dzurriyyah ya, dzurriyyah. Jadi apa namanya, nanti di belakang ada. Meskipun kita belum pernah bertemu dengan cucunya, cucu seterusnya dari anak-anak kita, ketika kemudian kesolehan itu berawal dari kita yang kemudian kita hadiahkan kepada anak kita dan seterusnya begitu, maka di antara kita dan anak cucu kita ataupun ke atasnya kita, kalau ada di antara kita itu yang paling tinggi, paling mulia kedudukan di sisi Allah, maka dia bisa nyantol, bisa ngangkat derajat orang tuanya atau anaknya. Nanti di belakang ada itu Qur'annya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah bahwa anak ini adalah amanah. Amanah dari Allah. Yang sebagai sebuah amanah nanti akan ada pertanggungjawaban. Dan ini kalau untuk menerangkan amanah ini bisa digabungkan dengan berbagai macam dalil yang menyebutkan akan kepemimpinan yang kita emban. Bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lalu nanti kemudian dijelaskan bahwa para bapak, para suami itu adalah qawwam 'alan nisa, para ibu itu adalah pemimpin bagi anak-anak dan kehidupan rumah tangga suaminya. Jadi itu menunjukkan bahwa anak itu adalah amanah. Bahkan orang tuanya lah yang kemudian ternyata diterangkan oleh hadis memiliki posisi bisa membuat anak itu tetap atas fitrahnya atau kemudian meninggalkan atau melenceng dari fitrahnya. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrahnya. Atas fitrahnya ini dia punya potensi untuk menerima Islam dan untuk menjadi hamba yang taat kepada penciptanya. Maka fa'abawahu, dua orang tuanya lah yang akan membentuk dia mau jadi Yahudi kah atau Nasrani kah atau Majusi kah.
Majusi, penyembah api. Jadi dari sini kita melihat bahwa berarti memang posisi orang tua terhadap anak itu sangat menentukan. Bahkan dia bisa memberi coretan pertama yang akan mewarnai coretan berikutnya yang akan digambar oleh orang lain. Dasarnya itu adalah orang tua yang melakukannya. Karena dia yang menyentuh anak pertama kali, yang kemudian menjadi guru pertama dan utama. Nanti ada penjelasan tersendiri Ibu ya. Nanti setelah ini mungkin saya menawarkan kita masuk ke membahas tentang dahsyatnya pengaruh seorang ayah untuk membahas ayah. Lalu yang berikutnya ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Nah, berikutnya nanti bahasan lebih lanjut keluar dari keluarga mungkin kita bahas yang lain. Tapi untuk parenting, untuk apa namanya pendidikan dan pengasuhan anak ini akan saya siapkan 3 ini. Jadi yang pertama ini adalah kita membahas pemberian dan warisan terbaik untuk anak hari ini. Lalu yang besok itu khusus untuk membahas peran ayah. Itu saya siapkan dahsyatnya pengaruh seorang ayah, itu ibarat ayat Allah di bumi. Lalu yang berikutnya adalah membahas sebagai madrasah ulah. Ibu sebagai sekolah pertama, pendidik pertama dan utama. Nah, jadi yang keenam ini ibu posisi anak adalah amanah. Amanah itu ini kalau ulama memberikan sebuah penjelasan ya, bahwa anak itu adalah amanah bagi kita yang Allah meletakkannya di sisi kita. Maka mereka adalah manusia yang paling utama mendapatkan kebaikan kita dan paling berat mendapatkan perbuatan baik kita. Itu. Nah, kalau kemudian kita bicara amanah, bagaimana kemudian kita harus memperlakukan amanah itu? Namanya amanah seperti tukang parkir begitu ibu-ibu. Dia diberikan amanah untuk jaga kendaraan selama ditinggal pemiliknya, ya hanya untuk menjaga itu saja, sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan apa yang dipesankan atau dititipkan oleh sang pemberi amanah. Maka ketika kita mau mempertanggungjawabkan anak sebagai amanah ini tadi, sudahkah kita didik, kita bina, kita bersamai dengan baik ataukah tidak, maka ukurannya adalah sudah sesuai dengan arahan atau mau sang pemberi amanah ataukah tidak. Jadi bukan mau atau rancangan kita, bukan apa maunya kita. Oh, saya tuh pengennya, saya punya obsesi dari dulu pengen terkenal kan begitu ya. Karena saya enggak bisa terkenal, nanti saya pengen anak saya yang terkenal. Lalu dia menyusun langkah untuk membuat anaknya terkenal sebagai penyanyi kan begitu. Tapi dia tidak mencari tahu sebenarnya yang menciptakan anaknya ini meminta anaknya itu mau jadi apa. Itu tidak begitu. Tetapi kita bertanya, justru kita harus bertanya kepada sang pemberi amanah itu, bagaimana Allah yang telah memberikan amanah anak itu kepada kita itu kemudian memberikan rambu-rambu. Nah, kalau kemudian membaca tuntunan dari sang pemberi amanah, maka kita ternyata diberikan beberapa rambu-rambu yang menunjukkan visi penciptaan anak kita oleh zat yang menciptakannya, yang mengadakannya dari tidak adanya. Al-Khaliq yang telah menciptakan anak kita itu apa? Yang pertama, karena anak kita itu adalah dari golongan manusia. Di dalam surat Al-Zariyat 56 itu Allah jelas menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi manusia itu adalah diciptakan untuk mengabdi, menjadi hamba dari Allah, menjalankan seluruh episode hidupnya dengan aturan Allah. Kalau kemudian kita tambah dengan di Al-Baqarah 30, ini adalah sebuah ayat yang isinya kisah ketika Allah berdialog dengan malaikat, memberi kabar bahwa Allah mau menciptakan Adam. Allah mau menciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada waktu waktu Allah menyampaikan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku mau menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah, pengganti Allah untuk mengelola bumi. Padahal yang sedang diceritakan oleh Allah ini
siapa yang mau dimaksudkan oleh Allah akan menjadi khalifah fil ard, ini siapa? Itu maksudnya Adam. Adam itu kan manusia. Anak kita itu, kita ini adalah manusia. Maka tidak sekedar untuk menjadi hambanya Allah, tapi kita itu juga membawa visi dan misi penciptaan kita menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pengganti Allah di muka bumi untuk mengelola bumi ini sesuai dengan aturan main yang diberikan oleh sang pencipta kita dan sang pencipta bumi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa tadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga fitrah anak agar tetap dalam fitrahnya, potensi untuk menerima Islam, menerima iman kepada Allah dan taat kepada Tuhan yang telah menciptakan dan mempersiapkan aturan untuknya. Yang tadi itu, yang kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi itu. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi doa yang diajarkan ke kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Ternyata anak kita itu diperintahkan bagi keluarga muslim. Memang kita diperintahkan orang-orang beriman itu untuk mendesain anak-anak kita itu tidak hanya menjadi sekedar manusia biasa, tapi menjadi muttaqina imama. Muttaqina saja itu tuh istimewa karena itu sudah pilihan dari manusia, dari makhluk. Jadi enggak makhluk itu kan ada hewan, ada manusia. Dia terlahir sebagai manusia. Lalu manusia itu dipilih lagi, ada manusia yang beriman, ada yang manusia yang belum beriman atau kafir. Dia menjadi orang yang beriman. Di antara yang beriman itu kemudian mereka memilih untuk menjadi orang yang berdiri atas ketakwaan, taat pada Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan ternyata kita diminta lagi untuk menjadi pemimpin dari orang-orang bertakwa itu. Jadi kita diminta untuk mencetak generasi-generasi muda, anak-anak kita itu menjadi para pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Lalu yang berikutnya adalah visi generasi tangguh. Ini ada di An-Nisa 9. Bahwa kita tidak diperbolehkan atau dilarang meninggalkan di belakang kita itu dzurriyyatan di'afan. Jadi hendaklah takut kepada wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita diperintahkan untuk takut kepada Allah kalau sampai meninggalkan di belakang kita itu anak-anak yang lemah. Kalau kita disuruh takut meninggalkan anak-anak yang lemah, berarti kita lebih lanjutnya adalah kita diperintahkan untuk menghasilkan atau melahirkan atau menyiapkan anak-anak dan generasi yang tangguh. Jadi tidak lemah. Nanti tangguh ini ada bahasannya sendiri, begitu. Kalau mau dipelajari satu-satu ada semuanya sendiri-sendiri. Tangguh itu ya dia kuat fisiknya, gizinya tercukupi, dia juga kemudian kuat imannya, kuat ilmunya dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah ini hanya dimiliki oleh umat Muhammad, ya. Menjadi visi umat terbaik. Min khairi ummah. Ada di Ali Imran 110 bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kita itu memang dihadirkan, dilahirkan itu untuk menjadi khairu ummah ukhrijat linnas. Umat terbaik untuk seluruh umat manusia. Jadi level kualitasnya adalah kualitas internasional, kualitas dunia. Bukan terbaik untuk bapak dan ibunya, terbaik untuk keluarganya, enggak, tapi terbaik untuk dunia. Karena nanti kaitannya dengan ini adalah umat yang akan menjadi pengemban dari sebuah risalah yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang menjadi rahmat seluruh alam itu kan risalah yang dibawa oleh Muhammad agar kemudian tersebarkan ke seluruh alam, terterapkan sehingga terasa rahmatnya tadi, bisa dirasakan rahmatnya. Nah, yang mengemban ini adalah ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dan itu adalah ketika mereka melakukan aktivitas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar atas dasar iman. Jadi mereka tidak sekedar menjadi orang yang misalkan pakar dalam bidang tertentu, ahli kedokteran, ahli IT, ahli biologi, tapi mereka adalah orang yang terdepan dalam menyampaikan dan membela kebenaran dan meluruskan sebuah kesalahan. Begitu. Jadi tidak semata-mata menjadi seorang pakar yang berderet gelarnya begitu, tapi dengan urusan masyarakat, kerusakan yang terjadi di masyarakat mereka apa?
Ini adalah karakter generasi yang harusnya kita lakukan, harus kita lahirkan. Mungkin ada yang kemudian bertanya, loh, lah kalau kemudian seperti itu, apa kemudian memangnya semua anak-anak kita atau semua anak generasi itu yang akan jadi pemimpin? Khalifah kan ya cuma satu. Nanti kalau misalkan ada Amirul Jihad kan ya cuma satu kan, gak banyak. Masa semuanya jadi pemimpin? Satu sisi semua sebenarnya adalah pemimpin di setiap level yang berbeda. Yang kedua bahwa ini adalah kualitas pemimpin. Jadi skala umat, skala generasi, skala bangsa memang kualitasnya pemimpin. Artinya seandainya kemudian dibutuhkan satu orang untuk memimpin umat secara keseluruhan menjadi seorang khalifah misalkan, maka tidak susah untuk menemukan atau mencarinya begitu loh. Bukan, kita tidak akan menemukan sebuah kondisi di mana untuk mendapatkan pemimpin itu kita harus memilih yang terbaik dari yang terburuk. Itu tidak ada. Karena yang diperintahkan itu seperti ini. Dari generasi yang kita lahirkan itu harusnya seperti ini. Jadi yang akan terpilih ya, terpilih dari orang-orang yang semuanya sebenarnya siap untuk menjadi pemimpin. Anak-anak yang semuanya siap menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau kemudian kita kembali kepada runtutan tadi posisi anak yang seperti itu, bahwa dia itu amanah, maka yang disebut sebagai sukses bagi seorang orang tua itu apa? Berhasil itu ketika bagaimana? Adalah ketika orang tua itu siap berhasil menyiapkan anak untuk siap mengemban taklif dari penciptanya. Taklif ini beban hukum. Taklif ini adalah amanah dari sang penciptanya, misi yang diemban oleh sang anak tersebut ketika dia itu diciptakan oleh Tuhannya. Maka pada saat dia itu mukallaf, akil balik, sudah mulai dihitung catatan itu atas diri mereka, anak-anak itu sudah siap melaksanakan dan mengemban amanah dari penciptanya. Dan yang kedua ukurannya adalah kita berhasil menjaga mereka dari api neraka, karena itu adalah amanah dari pemimpin di rumah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Para bapak itu diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Keluarganya itu istri dan anak-anaknya dari api neraka. Jadi ukuran suksesnya itu ini, bukan ini. Sering kemudian kita melihat di masyarakat itu, orang tua sudah merasa sukses. Semua anak-anaknya sudah diuang, sudah jadi orang. Itu ketika apa? Ketika sudah berhasil dia nikahkan. Tanpa kemudian dia memandang sebelum pernikahan ini ada banyak maksiat yang dilakukan oleh anak-anaknya. Mungkin nikah tapi zina sebelumnya, hamil sebelum nikah. Lalu bagaimana kemudian bisa merasa sukses? Anak saya sudah berhasil jadi orang. Kalau kemudian kita itu juga tahu bahwa zina itu adalah dosa besar yang akan mengantarkan dia kepada kemurkaan Allah, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Atau kemudian orang tua merasa sukses sudah dengan sampai anaknya itu diwisuda. Saya selalu ingin mengulang ini karena kadang-kadang itu orang tua lupa. Bahkan orang tua itu tetap merasa berhasil mendidik anaknya ketika cukup hanya ketika anaknya itu diwisuda mendapatkan gelar, padahal sepanjang anak itu menjalani kuliahnya, ternyata dia juga menorehkan berbagai macam dan beberapa kali prestasi berzina dalam perjalanan dia kuliah. Tapi orang tua tidak pernah menanyakan hal tersebut. Tidak pernah menjadikan itu sebagai sesuatu yang mengusik ketidaktenangan atau menjadi kegalauannya. Anakku di sana terjaga kehormatannya atau enggak ya. Cuman yang dia sibukkan adalah itu tadi. Lulus apa enggak, IPK berapa. Dan ketika kemudian berhasil lulus itu kemudian seperti ini sudah itu dianggap sebagai terbayar semua pengorbanan, semua air mata, semua itu terbayar dengan hanya diwisudanya anaknya. Padahal tadi itu dibilang anak ini tadi berhasil melaksanakan taklif yang dia emban dari Tuhannya, melaksanakan sholat 5 waktu saja misalkan, ternyata enggak. Dan orang tua tidak pernah menanyakan itu. Anaknya jadi LGBT, orang tua juga tidak tahu. Anaknya jadi aktivis zina kemana-mana, anaknya juga tidak, orang tua juga tidak tahu dan tidak pernah masalah. Atau orang tua kemudian merasa sudah tenang, merasa berhasil ketika dia sudah menyiapkan tinggalan harta 7 turunan. Padahal kita tidak pernah, orang tuanya tadi tidak pernah menyiapkan sang anak ini
diberikan modal pemahaman tentang harta itu tuh hendak dia apakan, seharusnya bagaimana dia memposisikan harta itu, bagaimana dia membelanjakannya, itu tidak pernah. Jadi tahunya anak itu pokoknya rekeningnya itu berisi, dan ketika orang tua berhasil memenuhi itu, dia merasa sudah berhasil. Dia merasa dengan uang ini dia bisa membeli segala kebaikan untuk anaknya. Padahal nyata di depannya anaknya itu bahkan tidak pernah mendoakan orang tuanya, tidak bisa berkata dengan lembut kepada orang tuanya. Padahal itu adalah kewajiban, tapi kan sudah harusnya sudah bisa dia laksanakan ketika usianya itu balik. Atau ini orang tua merasa sukses membawa anaknya, ketika anaknya berhasil terkenal, diantarkan kemana-mana. Yang menyedihkan adalah ibunya yang antar itu berkerudung menutup aurat komplit gitu ya, lengkap tertutup, tapi anaknya terbuka. Tapi sang ibu yang tertutup itu tidak merasa ada yang salah, ada kesalahan yang dia lakukan, ada tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah karena kenapa membiarkan anaknya auratnya terbuka. Jadi sebenarnya itu tidak sukses karena tidak berhasil menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka. Jelas-jelas aurat yang harusnya anak ini disiapkan begitu balik, harusnya dia menyadari dia harus menutup auratnya, ini malah dia yang mengantarkan ke salon, ke syuting, dan seterusnya. Nah, kalau memang kemudian seperti itu, ibu-ibu ini jamnya kok cepat sekali ya. Apa yang harus kita siapkan? Agak panjang, enggak apa-apa ini Bu ini. Ini masih saya harus menerangkan tentang pemberian sama warisan. Jadi yang harus kita siapkan apa? Penting Bu, warisan Bu. Kenapa? Ustazah. Kenapa Meta? Lanjut ya. Nanti ya ini saya setting 2 jam ininya si Zoom-nya. Insya Allah cukup lah ya. Kita tidak diburu oleh streaming. Kalau kita sendiri begini enak. Oke, saya lanjutkan tentang bagaimana lalu apa yang harus kita siapkan. Saya ingin mengangkat satu kisah di masa Umar bin Khattab. Ada seorang bapak, seorang ayah menemui Umar bin Khattab membawa anaknya. Dia mengadukan kedurhakaan anaknya dan meminta agar Umar bin Khattab sebagai Amir Mukminin saat itu menasehati atau meluruskan anaknya begitu. Maka terjadilah dialog di situ. Wahai Amir Mukminin, bukankah anak itu memiliki hak atas sang anak itu ketika kemudian setelah panjang ya sebelum ini tuh ada dialog sang Umar ketika mau memberi nasihat kepada anaknya Bu ya. Jadi apa kamu tidak tahu kalau surga neraka kamu itu ada pada orang tuamu begitu. Kalau kamu durhaka itu akan mengantarkan kamu pada kesengsaraan di akhirat dan seterusnya. Nah, lalu sang anak kemudian menjawab ternyata, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak itu punya hak atas orang tuanya? Lalu Umar menjawab, betul. Apakah hak anak itu? Umar menjawab, yang pertama memilihkan calon ibu yang baik, lalu memberinya nama yang baik, lalu mengajarinya Al-Quran, mengajarinya tentang Islam, cara hidup bersama Islam. Lalu anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, ayahku dari apa yang kewajiban yang engkau sampaikan tadi, yang itu menjadi hakku, itu tidak ada satupun yang dia lakukan. Ibuku adalah bekas budak, beragama Majusi. Dia menamakan anaknya itu dengan panggilan yang buruk, dan dia tidak pernah mengajari anak tersebut satu huruf pun dari Al-Quran, tidak pernah mengajarkan satu kebaikan pun tentang Islam ini. Maksudnya tidak hanya mengajarkan alif ba ta gitu ya Bu, tapi tidak mengajarkan sholat, dia tidak mengajarkan hukum-hukum Islam ini, tidak mengajarkan tentang birrul walidain, tidak mengajarkan tentang apapun dari Islam ini. Maka kemudian Umar memandang orang tua yang mengadukan anaknya tadi dengan kemurkaan begitu. Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakainya. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadanya. Jadi sebelum kemudian kita menuntut anak-anak kita itu bisa melakukan birrul walidain,
bir itu kebaikan ya, kepada walid dan dua orang tuanya, maka anak itu terlebih dahulu berhak atas pemberian pendidikan yang terbaik dari orang tuanya. Sebelumnya dia itu berhak untuk dipilihkan calon ibu yang solihah untuknya. Lalu kemudian dia dibesarkan dengan supaya membentuk profil yang baik, itu berawal dari pemberian nama yang baik dan kemudian diteruskan dengan pendidikan yang baik. Dan ini lebih jelas lagi bahwa Rasul menyampaikan kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memfaqihkan orang itu pada masalah agama ini. Jadi dia akan difahamkan terkait dengan agama ini. Mau dia berasal dari background pendidikan formalnya itu apa saja, Ibu. Kalau kemudian kita menginginkan kita itu menjadi orang yang ada dalam kebaikan, maka kita harus menjadi seseorang yang faqih, yang mengerti akan tuntunan agama ini. Demikian pula dengan anak-anak kita. Jadi kalau pakai bahasa training parenting tersendiri, kita bicara desain. Desain anak itu ada desain dasar, ada desain tambahannya. Desain dasarnya adalah mereka itu menjadi anak-anak yang solihah. Nanti kalau desain tambahan itu adalah dia menjadi pakar tertentu, menjadi ahli atau menguasai saintek tertentu, keahlian tertentu begitu. Tapi semuanya mau dia itu menjadi dokter, mau dia jadi tentara, mau dia jadi seorang ahli IT, mau dia jadi ekonom begitu. Desain dasar yang semua anak-anak kita itu haruslah anak-anak yang solihah, yang paham pada agamanya. Dan itu akan menjadi pemberian terbaik karena itu yang akan menjaga dia dalam kebaikan. Dan ini hadis yang lain, tidak ada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya. Manahla walidin waladahu afdalu min adabihi. Tidak ada yang pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari pendidikan yang baik. Nah, kemudian ini masuk ke dalam tidak sekedar pemberian tapi warisan yang terbaik. Apa warisan yang terbaik? Saya akan memulainya dengan mengangkat kisah dua orang khalifah. Sama-sama khalifah ini. Satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, satunya adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz itu punya 11 orang anak. Ketika beliau meninggal, itu masing-masing anaknya itu mendapatkan kira-kira warisan itu adalah setengah ya. Nggak sampai 1 dinar. Nggak sampai 1 dinar per anaknya. Karena nanti kan ada laki ada perempuan. Ada yang mendapatkan setengah dinar. Sementara Hisham bin Abdul Malik itu sama-sama punya 11 orang anak. Dan ketika kemudian meninggal, warisan tiap anaknya itu 1 juta dinar. Kalau misalnya saya tadi ambil yang Umar bin Abdul Aziz itu 1 dinar per anak, 1 banding 1 juta. 1 banding 1 juta Ibu. Dan ternyata kemudian, apakah yang ditinggali 1 juta ini kemudian dipastikan hidup dalam kesejahteraan dan kebaikan? Sebagaimana anggapan orang tua yang tadi menyiapkan harta 7 turunan untuk anaknya tadi. 1 juta dinar itu besar loh Bu. Ini kalau saya pernah menghitung, sekarang saya lupa hitungannya. Berapa ini kalau dikonversikan ke uang hari ini. Ini menjadi triliuner lah. Nah, jadi sebenarnya diambil dari seorang ulama yang memberi nasihat kepada seorang khalifah baru, lalu dia menceritakan kisahnya dua khalifah ini. Sang ulama mengatakan, dia menyaksikan, demi Allah saya menyaksikan di satu hari salah seorang anaknya Umar bin Abdul Aziz, yang tadi cuma ditinggali setengah sampai 1 dinar tadi, bersedekah 100 kuda perang untuk jihad fisabilillah. Sementara pada saat yang lain, beliau menyaksikan Hisham bin Abdul Malik, anaknya Hisham bin Abdul Malik, yang ditinggali per anaknya 1 juta dinar, sedang mengemis di pasar. Kalau kemudian ini kita telusuri kisah di belakangnya, pada waktu menjelang meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, itu
pembantunya itu kan kemudian mengatakan, coba berwasiatlah kamu Umar, sampaikan kalau misalkan kemudian kamu mau menitipkan anak-anakmu kepada kami atau kemudian kamu mengambil harta dari negara ini itu diberikan kepada anak-anakmu, rakyatmu pasti akan setuju. Karena masa Umar bin Abdul Aziz itu, ibu-ibu, sakit keberhasilannya itu bisa membuat seluruh warga negaranya sejahtera, kaya raya, sampai tidak ada yang merasa berhak mendapatkan zakat. Zakat itu sampai ditolak-tolak. Padahal dalam jangka waktu sekitar 2 tahun saja Umar bin Abdul Aziz ini memimpin. Nah, jadi istri pembantunya ini itu kemudian mengatakan begitu, kamu berwasiatlah Umar bin Abdul Aziz, mau dititipkan ke saya, titipkan ke apa namanya pejabat-pejabat yang lain, pasti semuanya juga akan mau ngurusin anak-anakmu. Atau kamu tinggalkan, ambilkan dari harta negara untuk kemudian dibagi kepada mereka. Umar bin Abdul Aziz waktu itu kalau detailnya itu diceritakan, minta dibangunkan dari duduknya, lalu kemudian mengatakan bahwa anak-anak itu tidak akan kemudian oleh beliau itu dikurangi haknya, tapi beliau juga tidak akan kemudian memberikan kepada murid mereka itu apa yang tidak menjadi hak mereka. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka adalah orang yang solih, maka sesungguhnya Allah adalah wali bagi orang-orang yang solih. Lalu beliau menyitir ayat ini. Ayat ini sebenarnya ibu-ibu yang menjadi sebuah petunjuk bagi kita, pemberian dan warisan terbaik yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu adalah kesolihan. Kalau orang tuanya solih dan orang tua itu mencetak dan menyiapkan anak-anak yang jadi orang solih, anak yang solih, maka wahwa siapa? Allah alladzi nazzalal kitab. Allah yatawallas sholihin. Allah lah yang akan menjadi wali bagi orang-orang soleh. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan membacakan ayat ini. Inna wali Allah. Waliku itu Allah. Waliku itu Allah. Kalau aku orang soleh, waliku itu Allah. Dan Allah itu adalah yang telah menurunkan Alkitab. Alkitab ini padahal dengan turunnya itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Membuat terang benderang dunia dari kegelapan, keteraturan, kesejahteraan, kebahagiaan dengan ini. Dan Allah yang menurunkan ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang kekayaan apapun ada pada tangannya, kekuasaan apapun ada pada tangannya, apapun itu ada dalam genggaman tangannya, dialah yang akan menjadi wali dari as-sholihin, orang-orang yang soleh. Menjadi wali itu ya pelindung, ya penjaga nafkah, ya penjaga kehormatan, ya penjaga keamanan, apapun. Maka kalau kemudian Allah yang jadi walinya, buat apa saya kemudian merasa galau meninggalkan anak-anak saya? Ketika saya adalah orang solih, anakku adalah orang yang solih, maka Allah walinya. Maka tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan dariku atas mereka. Jadi tidak kemudian kepikiran anakku meskipun ditinggal dalam keadaan yatim masih kecil gitu. Ketika orang tua itu solih, maka dia akan bisa meninggalkannya itu dengan sebuah keyakinan Allah akan menjadi wali dari anaknya tadi dengan sebab kesolihannya, karena itu sudah dijanjikan oleh Allah seperti ini. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, seandainya anak-anak itu bukan orang solih, maka justru saya tidak meninggalkan harta itu adalah dalam rangka membantu mereka supaya tidak dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ibu-ibu, pemberian dan warisan terbaik oleh orang tua kepada anak itu adalah kesolihan. Ini lebih bagus lagi ketika kemudian diperjelas dengan ketika menyampaikan kisah ini. Kedengaran suara odong-odong lewat ya. Di dalam ketika menceritakan kisah ini itu nah ini adalah Imam Ibnu Katsir ya, menceritakan satu kisah yang ini sering kita tahu ini kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir sama Nabi Musa yang tahu ya Bu ya, ketika Nabi Musa minta membersamai Nabi Khidir itu, minta mengikuti Nabi Khidir kemanapun supaya beliau itu mau belajar
kenapa kok Nabi Khidir ini katanya itu adalah orang yang lebih berilmu, lebih soleh daripada dia gitu kata Allah. Dia pengen belajar. Karena waktu itu kan ditolak oleh Nabi Khidir, dia mengatakan kamu tidak akan sanggup, nggak akan sanggup bersama itu. Kemudian kan dia mengatakan saya akan sanggup. Syaratnya adalah kamu tidak boleh bertanya apapun, gitu kan? Tidak boleh bertanya apapun atas apa peristiwa-peristiwa yang kamu lihat. Nah, ada beberapa peristiwa yang kemudian ditemui oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa ternyata memang tidak sanggup untuk tidak bertanya. Yang pertama adalah ketika mereka berdua naik kapal, dibantu naik kapal oleh seorang perahu ya, atau nelayan begitu. Kapalnya itu bagus tambah dirusak oleh Nabi Khidir, padahal mereka dikasih tumpangan. Itu beliau bertanya. Lalu yang kedua adalah ketika Nabi Khidir kemudian tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Sedang bermain dibunuh, itu beliau bertanya juga, kok bisa dibunuh? Lalu yang ketiga adalah peristiwa ini. Mereka masuk ke dalam suatu kota, gitu ya. Mereka masuk ke dalam suatu kota dalam keadaan kehausan, kelaparan, dan saat itu mereka tidak punya bekal. Ketika minta ke penduduk di kota itu, tidak ada satupun yang mau membantu mereka, nggak mau ngasih minum, nggak mau ngasih makanan. Ternyata kemudian oleh Nabi Khidir diajaklah Nabi Musa itu menegakkan satu dinding rumah yang mau roboh. Nah itu kemudian dia bertanya, kok ngapain kita itu malah bangun rumah di satu kota yang penduduknya itu udah ada yang bantu kita? Ternyata jawabannya ini. Wa amal jidar fakana liulamaini yatimaini fil madinah. Adapun dinding rumah yang ditegakkan dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dari tembok itu ada harta simpanan bagi keduanya. Wa kana abuhuma solihan. Ini lebih anunya itu. Kuncinya. Dan dulu keberadaan abuhuma, bapak dari dua anak yatim itu adalah solih. Fa'arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastahrijah kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah menghendaki untuk keduanya itu sampai balik, sampai dewasa, lalu kemudian nanti harta itu menjadi milik dari kedua anak yatim itu sebagai rahmat dari Tuhan. Nah, dalam ayat ini diberikan kabar bahwa disebut cuma gini toh, wa kana abuhuma sholihan. Nah, kalau kemudian kita buka tafsirnya penjelasan Ibnu Katsir itu, ini bukan bapaknya langsung, Bu. Yang disebut sebagai bapaknya itu, bapak kedua itu solih itu ternyata 7 turunan di atasnya. Dan itu kalau kemudian ditambah keterangannya itu pekerjaannya itu tukang celup kain. Tapi solih. Karena kesolihan bapaknya itu, bahkan Allah mengirim 2 orang nabi membangun rumah dari anak itu, 7 turunan dari bapaknya tadi. Dan kemudian menjamin untuk menjaga harta simpanan yang ada di situ. Allah langsung yang dengan skenarionya, gitu loh. Jadi contoh bentuk wali dari orang yang solih itu seperti apa? Saya seperti ini. Karena kesolihan orang tuanya, Allah kemudian menjaga dan memelihara sang anak yatim itu sampai hartanya dengan cara, coba bayangkan, sampai mendatangkan 2 nabi membangunkan rumahnya. Jadi kesolihan orang tua, tidak hanya kesolihan orang tua langsung. Ini dikatakan sini 7 turunan gitu. Kesolihan mbah buyut kita itu berpengaruh kepada kita. Amal solih mereka itu berpengaruh kepada anak cucu mereka. Sama sebaliknya dengan kita. Kesolihan kita hari ini itu akan menjadi hadiah terbaik dan warisan terbaik untuk anak-anak kita. Karena dengan kesolihan kita dan upaya kita untuk menjadikan anak-anak kita itu solih, kesolihan itu akan menjadikan Allah sebagai wali bagi anak-anak kita dan juga wali bagi kita. Maka itulah sebenarnya yang dimaksud dengan pemberian dan warisan yang terbaik. Ini diantara kemudian ayat yang kemudian juga digunakan untuk menerangkan bagaimana
ceritanya kesolihan orang tua atau posisi tinggi yang dimiliki oleh orang tua atau anak itu kemudian bisa membawa kepada turunan di atasnya atau di bawahnya itu menyusul kepada posisi yang lebih tinggi. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya itu masih nggak sama dengannya, itu bisa diangkat karena dia ingin membuat kedua orang tuanya tadi itu senang. Itu begitu. Jadi menjadi orang tua itu pilihan, nggak ada yang nyuruh Bu, nggak ada yang maksa. Mau nikah juga nggak dipaksa. Jadi orang tua juga nggak dipaksa. Ini pilihan, maka pilihan itu akan kita pertanggungjawabkan. Maka seharusnya kita mempersiapkan diri. Singkatnya, pemberian terbaik dan warisan terbaik tadi adalah karena kesolihan kita. Dan kita mencetak anak kita menjadi orang yang solih itu pasti butuh ilmu. Maka kuncinya adalah kembali kepada Islam. Dan itu berawal dari kita mengkaji. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Agak panjang, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Bu Aini. Silakan Bu Aini. Iya, pas 1 jam Ustazah pemaparan materinya. Dan memang materi-materi semacam ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu. Saya sendiri kalau ada materi seperti ini baper Ustazah. Langsung teringat wajah anak-anak. Baper ya. Baper Kadang terus. gede kepengen digigit namanya. Yang kadang besar pengen dikecilkan lagi. Jadi betul Ustazah, betul baper betul. Karena ya Allah sudah belum sih jadi ibu solihah kayak gitu-gitu. Masya Allah. Dan saya yakin ibu-ibu semua yang ada di sini materi-materi semacam ini memang sangat ditunggu-tunggu dan buktinya memang sudah ada 2 yang curhat ini Ustazah. Saya minta kesepakatan ibu-ibu semua yang ada di sini untuk tetap stay on. Mungkin ini sebenarnya kesepakatan udah habis, tetapi bolehlah kita membahas 2 pertanyaan ini untuk kemudian makin banyak nanti insya Allah di pekan-pekan berikutnya akan masih banyak lagi yang ingin kita bahas, tapi kita tuntaskan 2 pertanyaan ini. Mungkin nanti akan molor sekitar 10 atau 15 menit. Ya, maksimal 15 ya. Maksimal 15 menit. Maksimal 15. Mumpung kita ini lagi enggak live stream begitu ya, enggak kaku banget gitu. Oke, saya bacakan Ustazah ya. Curhat dari Meta. Nah, pendatang baru tapi sudah mulai curhat. Monggo ibu-ibu yang lain yang curhat bisa loh di sini. Insya Allah dijamin ini nanti solusinya adalah benar-benar dari Islam. Baik, kalau di rumah anak saya kalau di rumah jadi anak solihah, rajin ngaji, sholat dan patuh. Tapi kalau jauh kembali ke tempat kuliahnya di Jawa kok berubah, jarang sholat, apalagi ngaji, suka berbohong. Kalau dihubungi sulit, di WA gak dibalas seminggu baru dibaca. Kenapa ya Ustazah? Sepertinya kesempatan bebas kalau jauh. Jadi saya berniat setelah lulus kembali saja ke rumah, tidak akan diberi izin jauh-jauh lagi dari saya. Apakah benar keputusan saya? Bahkan jika menikah nanti tetap harus dekat dengan saya. Karena saya khawatir, Ustazah. Syukron. Silakan Ustazah langsung. Itu sekalian, enggak, ya gini. Untuk Bu Meta ini, sebenarnya ini, apa namanya, penjelasannya itu ada pada proses pendidikan sebelumnya. Jadi begini loh, sebenarnya anak kita pada usia ke-15 itu adalah hasil desain dan hasil bangunan yang kita bangun sejak usia 14-nya, 13-nya, 12-nya, 11-nya, 10-nya, dan seterusnya sampai awal goresan pertama. Kan memang begitu. Dan di dalam Islam itu tidak ada sebenarnya slogan atau narasi bahwa setiap remaja, setiap anak ABG itu mereka pasti mengalami turbulensi kepribadian, mengalami kegoncangan kepribadian karena masih mencari jati diri atau kemudian mengalami kegoncangan ingin mencoba maksiat ini itu atau hal-hal lain yang dikatakan itu sebagai bagian dari fitrahnya dia sebagai seorang ABG atau remaja. Tidak ada seperti itu. Itu adalah klaim psikologi saja. Dalam Islam itu, kalau kemudian kita membaca sejarah, misalkan Imam Syafi'i itu usia 14 tahun, itu beliau itu sudah ada pada profil atau kualitas itu menjadi mufti internasional
posisinya. Pada 14 tahun. Padahal 14 tahun sampai seperti itu. Mufti itu artinya kan sudah jadi rujukan Ibu ya. Jadi rujukan dari gak hanya orang yang lebih muda dari dia, orang-orang dewasa, lebih dewasa dari dia, bertanya tentang hukum, bertanya tentang solusi kehidupan, bagaimana dalam pandangan Islam, itu tuh kepada beliau yang masih usia 14 tahun. Dan 14 tahun seperti itu kan pasti dicetaknya itu dari 13 tahun 13-nya itu seperti apa, 12-nya itu seperti apa, 11-nya seperti apa, seterusnya. Sama dengan ketika kemudian kita menemukan Usamah bin Zaid usia 17 tahun, diberikan amanah menjadi panglima pasukan perang yang akhirnya mengalahkan Romawi adidaya pada saat itu, memimpin sahabat-sahabat kibar, sahabat senior, jauh lebih senior dari beliau. Beliau masih muda, ABG itu. Tapi kok kemudian bisa diberi amanah besar, sampai para sahabat yang lebih senior sebenarnya agak-agak ragu. Tapi Rasul memberikan amanah itu, yakin bisa. Berarti kan kemudian ini kan itu kan satu amanah, satu profil yang luar biasa. Luar biasa. Beliau siap memimpin sahabat-sahabat yang jauh lebih senior di belakangnya dalam kepemimpinan di bawah beliau. Dan amanahnya itu adalah mengalahkan adidaya. Umur 17 tahun. Kalau mau konversi 17 tahun hari ini, mungkin anak-anak kita sibuk dengan gadget, sibuk dengan nontonin drakor, jadi bucin apa artis apa gitu. Ngerti nggak bucin-bucin ini ibu ini? Anak-anaknya pakai istilah bucin, ibunya nggak ngerti. Jadi anak-anaknya mereka jadi budak cinta, bucin tuh budak cinta, saking anunya gitu ya, saking mengidolakannya sampai menggilai gitu loh, tergila-gila sama idolanya kemana-mana gitu. Itu seperti itu. Mungkin pada saat usianya mereka sekarang seperti selevel dengan yang tadi saya sebutkan. Maka sebenarnya kalau di dalam Islam itu desain itu jadi nggak ada kemudian anak itu yang dulu kecilnya itu solihah di rumah itu solihah tapi kemudian ketika keluar itu kok jadi amburadul gitu ya, atau ketika dulu masih kecil itu solihah sholat ngaji ke TPA saya nganterin pakai menutup aurat, tapi begitu besar kok kuliah ketika SMA kok berubah ya nggak lagi solihah, itu berarti pasti ada sesuatu yang terlewat. Jadi bukan sebuah kebetulan. Ada faktor pertama itu bangunan internalnya dulu. Betulkah memang kemudian bangunan kepribadiannya itu sesuai dengan susunan yang seharusnya kita bangunkan? Kalau memang kokoh bangunan kepribadiannya itu, desain dasarnya adalah kita mencetak anak-anak berkepribadian Islam. Itu yang harus kita wujudkan. Batasannya untuk bangunan dasar kepribadian Islam itu adalah 14 tahun. Karena maksimalnya itu kan mukallaf itu kan di situ angka itu. Jadi setelah itu nggak lagi sekedar membangunkan kepribadian, tetapi bicara mengokohkan, menguatkan, memperindah dan melejitkan. Jadi kalau misalkan itu kuliah, seharusnya itu profil kepribadian Islamnya sudah mantap. Dia berakliyah Islami, nafsiyah Islami, nanti dibuka lagi Bu Meta rekaman tentang kepribadian Islam, menjadi muslimah berkepribadian Islam. Jadi dimaksud dengan kepribadian Islam itu apa bangunannya? Ada berakliyah Islami, nafsiyah Islami, pola pikir Islami, pola sikap Islami. Pola pikir Islami mengharuskan dia punya modal kecukupan sakofah Islam, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, sehingga dia itu bisa menghukumi segala hal, perbuatan, benda, apapun yang kemudian dia mau lakukan sesuai dengan sakofah Islam tadi. Semakin dia tidak punya kekayaan sakofah Islam, dia tidak bisa menghukumi benda yang dia mau makan, mau dia pakai, atau perbuatan yang mau dia lakukan untuk peristiwa tertentu. Dia tidak ngerti. Bagaimana cara bergaul, bagaimana memakai baju yang seharusnya saya pakai, bagaimana ketika saya mendapatkan ajakan teman untuk nonton, atau minum, atau main kemana dengan cowok, itu ketika kemudian dia tidak memiliki kecukupan sakofah Islam untuk menghukuminya, maka dia nggak bisa memiliki akliyah Islami. Akliyah Islam ini menghasilkan pemahaman Islami yang ketika dia dipakai untuk mengendalikan keinginan-keinginannya, kebutuhan-kebutuhannya, ketika dia memenuhi kebutuhannya, maka terbentuklah nafsiyah Islami. Paham toh, tapi nggak mau diterapkan dalam amal juga nggak terbentuk kepribadian Islam. Maka kalau akliyahnya Islami, nafsiyahnya Islami, barulah di situ terbentuk kepribadian Islami. Nah, kalau bangunan dasar kepribadian Islami harusnya selesai di 14 tahun. Karena setelah itu kita bicara mengokohkan, menguatkan, melejitkan, atau mengindahkan. Bangunannya itu ditambahi
indah-indahnya gitu, tambahannya gitu. Jadi ini penjelasannya ada pada, kita lihat ada nggak yang bolong pada proses pendidikan sebelumnya. Kalau ada, di situ ditambalnya. Jadi bukan pada dekat atau tidaknya dengan kita. Karena ketika dia itu sudah kokoh bangunannya, mau jauh itu sebenarnya sudah siap orang tuanya melepas. Mau kemanapun gitu. Termasuk memberikan gadget itu ya boleh. Memberikan gadget itu boleh ketika kita itu sudah siapkan kepribadian Islam anak itu kokoh, sudah tahu apa yang harus dia lakukan dengan gadgetnya. Kita tidak ada kekhawatiran mau ada kita atau tidak ada kita, dia dengan gadgetnya pun sudah ada masalah. Gitu. Karena kita sudah siapkan profil dirinya. Gitu. Itu untuk Bu Meta sementara itu dibatasi sampai di situ, Bu. Semakin mepet waktunya Ustazah, nambah lagi nih yang curhat. Langsung saya simpulkan yang kedua dari Bu siapa tadi? Itu menyampaikan kalau sebenarnya anak-anaknya sudah solid, hafidho gitu ya. Tapi kalau di rumah tuh disuruh ngajarin adik-adiknya murojaah tuh malas, jadi kurang peduli gitu sama adik-adiknya. Nah, Ustazah. ini saya bisa tangkap, ini adalah di antara kelemahan ketika anak-anak kita tidak biasa dekat dengan keluarga ya. Yang mondok, yang ngekos, karena dia tidak sehari-hari ada bersama kita, akhirnya kurang memiliki sensitivitas sebagai bagian dari keluarga itu. Sebenarnya sama dengan long distance relationship suami istri kan juga begitu kan. Kalau nggak biasa ada di situ sehari-hari, dia lihat istrinya repot yang ngurusi anak seperti apa, ketika anaknya sakit bagaimana meleannya, bagaimana tangisannya, bagaimana riwetnya. Dia udah pernah menyaksikan itu karena berbeda tempat, jauh gitu. Maka kurang ada sense itu ketika kemudian ada di rumah, ketika pulang yang sebulan sekali tadi itu dia kurang sensitif dengan kebutuhan dan situasi di rumahnya. Dan itu sebenarnya ini bicara skill, bicara apa namanya, kondisi yang bisa ditumbuhkan, Bu. Tapi bukan semata-mata pemahaman. Jadi nggak otomatis ketika anak ini hafidho, solihah, itu dia pasti ngomah, pasti dia sayang dengan anak adik-adiknya yang lain. Mungkin di situ dia butuh dibantu untuk memiliki termutirin horizon naunya itu terasah, terangsang untuk memiliki rasa sayang. Jadi dibersamakan, dihangatkan. Contohnya adalah orang tua. Dia terbiasa nggak kemudian terlihat oleh kakak-kakaknya yang hafidho tadi itu mengajari anak-anaknya. Bicara dari hati ke hati dengan anak-anaknya. Dulu kakaknya digitukan enggak gitu loh. Pijet-pijetan, cerita-cerita, curhat-curhatan, nanya hal-hal yang nggak semata-mata nanya masalah kognitif atau prestasi di kampusnya atau di pondoknya, enggak. Tapi di kelasmu hari ini tadi ada yang lucu nggak, nak? Begitu. Atau ada apa yang sifatnya itu membangun kedekatan, bukan semata-mata menggugurkan kewajiban nanya kamu sudah makan belum, nggak sekedar itu. Yang garing gitu ya. Itu nanti ada bahasan tersendiri saya kira. Ya. Ya. Jadi itu harus dibiasakan, diasah ini ditumbuhkan. Pembiasaannya kurang karena memang sebelumnya kan jauh. Nah, supaya terjadi pembiasaan itu peran sentralnya pada orang tua. Dia memang biasa begitu juga, biasa hangat dengan anak-anaknya. Nah, kalau orang tua tidak biasa hangat, kalau berharap kakaknya lebih hangat dengan adik-adiknya ya tidak bisa. Kakak tadi belajar dari bapaknya dan ibunya memperlakukan kehangatan pada dia bagaimana? Hangat enggak? Kalau dia biasa dihangatkan, ya dia biasa hangat. Gitu. Saya kira itu, Ibu. Iya. Tinggal 1 menit, Ustazah. Enggak apa-apa, lanjut ya. Enggak bisa. Sedikit aja. Kayaknya enggak bisa. Cukup 1 menit. Saya mendesainnya 2 jam dari 15.45. Berarti sampai 45 ya? 13.45. Ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ini maghrib ini. Di belahan bumi timur sudah maghrib ini kayaknya. Oh iya, sampai 30 ya, bolehlah. Ya, 1 menit Ustazah, jawabannya 1 menit. Ini terkait dengan anak ingin mondok, tapi sang ibu tuh punya visi sendiri terhadap anak. Nah, ini gimana? Khawatirnya kalau mondok, visi misinya terhadap anak ini bakal nggak cocok gitu. Apa yang harus disiapkan kalau memang? Usia apa ini, Bu? Usia prabalik ini ya? Ini Bu Ayu. Iya, ini harus jelas ini usianya. Iya. Usia prabalik, usia dini. Karena ada mondok itu dari umur 5 loh. Sekarang itu ada mondok dari usia umur 5. Itu masih usia dini. Iya. Ini usia berapa? Kalau gini, jadi
kalau yang menjadi tanggung jawab orang tua itu sebenarnya adalah bangunan dasar tadi sampai pada 14 tahun itu. Jadi meskipun kita mau pakai tangan orang lain untuk jadi guru, penanggung jawab utama adalah orang tua untuk mewujudkan ijazah sahih Islamnya. Jadi seandainya kemudian Berarti habis lulus SD, Ustaz. habis lulus SD, ya kalau kemudian ibu kan sebenarnya mengambil keputusan ini ibu dan bapaknya kan. Jadi kalau misalkan kemudian ibu itu merasa lebih yakin kalau anak itu akan bisa lebih baik sesuai dengan desain yang ibu siapkan, ketika di tangan ibu, ya komunikasikan dengan anak. Tapi kalau kemudian misalkan ibu menemukan pondok atau guru atau ustadz yang itu bisa menjadi masuk dalam bagian dari desain yang kita siapkan, ya diperbolehkan, dalam Islam diperbolehkan. Tapi penanggung jawabnya tetap orang tua. Jadi kalau misalkan kemudian nanti, loh anak saya kok jadi nggak dekat dengan adik-adiknya, ya itu bagian dari resiko yang kemudian harus ibu kejar. Gara-gara mondok tadi kan nggak dekat dengan orang tuanya, nggak dekat dengan adiknya misalkan. Berarti itu bagian yang harus ibu kejar, karena itu resiko ketika mereka tidak sering bersama. Resiko kalau sering bersama, tukaran naik, sama saja. Itu gitu. Dilema. Ya, karena dikasih 1 menit ya itu saja, Bu. Iya. Saya kira. Iya. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang insya Allah hadir pada sore hari ini, sekitar 20 ibu ya yang hadir hari ini. Alhamdulillah lebih sedikit dari apa yang kita perkirakan, tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, sore ini, membawa manfaat dan membawa kebaikan untuk kita dan juga keluarga kita. Amin. Dan ibu-ibu rahimakumullah, di akhir penghujung ini saya sampaikan bahwa nanti bisa disimak lagi kajian ini, siaran ulangnya di YouTube yang nanti insya Allah akan di-share oleh Ustazah, nanti saya share. Mohon bantuan untuk like, komen, dan subscribe, ibu-ibu. Mohon untuk nanti bisa dilakukan. Dan di akhir ini mari kita tutup pertemuan kita sore ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu rahimakumullah, tetap stay tune setiap sore kita ngaji bersama dengan Bu Dokter di komunitas Muslimah Tangguh, sahabat kuat dalam taat. Saya Aini Syarif, mohon diri, dan juga Ustazah Dr. Hajah Faizah Rosidah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.